Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang pertama. Selamat menikmati. Langit bersih ketika matahari mulai turun ke balik cakrawala. Satu-satu bintang mulai nampak memancar. Namun senja menjadi semakin gelap. Dua orang anak muda justru berjalan menyusup memasuki sebuah hutan yang amat lebat. Keduanya tanpa ragu-ragu menerobos kegelapan di antara pohon-pohon raksasa yang tumbuh di antara semak-semak yang pepat. Sudah menjadi kebiasaan mereka berdua. Dalam saat-saat tertentu mereka memasuki hutan yang lebat untuk berburu. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pemburu. Keduanya tidak terlalu tegang menghadapi binatang-binatang hutan yang mungkin justru menyerang lebih dahulu sebelum diburu. Bahkan binatang yang paling buas sekalipun. Seperti biasanya, keduanya berada di dalam hutan hampir semalam suntuk. Mereka sama sekali tidak merasa terganggu oleh gelapnya malam. Penglihatan mereka yang terlatih menjadi seakan-akan lebih tajam dari penglihatan orang kebanyakan. Seolah-olah penglihatan mereka dapat menembus kegelapan yang betapapun pekatnya, dibantu oleh ketajaman penglihatan batin mereka. Maka mereka seakan-akan tidak ubahnya berjalan di siang hari. Lewat tengah malam, keduanya telah berhasil menangkap seekor harimau loreng yang besar. Kedua anak muda itu telah berhasil membunuh binatang itu dengan pisau di tangan masing-masing, sebagaimana sering mereka lakukan. Meskipun kedua anak muda itu terluka pula di tubuh mereka, namun mereka seakan-akan tidak merasakan betapa pedihnya. Menjelang dini hari, kedua anak muda itu telah memasuki regol halaman rumah mereka. Rumah yang sederhana, meskipun nampak lengkap. Sebuah pendopo yang tidak begitu besar, peringgitan dan rumah yang sebenarnya. Di belakang terdapat sebuah longgangan kecil, kemudian sebuah bangunan lagi yang dipergunakan sebagai dapur. Di sebelah dapur terdapat kandang sepasang lembu yang biasa dipergunakan untuk bekerja di sawah dan pategalan. Ketika mereka memasuki longgangan lewat pintu butulan yang diselarak dari dalam, namun sedemikian sehingga kedua anak muda itu dapat membuka dari luar, maka mereka pun mendapati dapur itu masih sepi. Perapian masih belum menyala dan belum ada orang yang menjerang air. "Kita datang lebih pagi dari pekan yang lalu," berkata seorang di antara kedua orang anak muda itu. "Iya, nampaknya kita memang lebih cepat berhasil hari ini," sahut yang lain. "Kita sempat beristirahat sebentar," gumam yang pertama. Yang lain tidak menjawab. Namun setelah meletakkan tubuh harimau hasil buruan mereka di longgangan, maka mereka pun telah membaringkan diri di sebuah ambin bambu yang agak besar di dapur. Ternyata kedua anak muda yang letih itu telah tertidur.
Ketika mereka terbangun, mereka melihat perapian telah menyala dan air pun telah dijerang. Namun mereka tidak melihat seorang pun yang berada di dapur itu. Sementara itu, langit pun mulai menjadi terang oleh cahaya pagi yang mulai memancar dari ujung timur. Meskipun mereka tidak melihat siapapun di dapur itu, tetapi kedua anak muda yang sebaya itu tahu benar siapakah yang telah menyalakan api di perapian dan siapakah yang telah menjerang air itu. Karena itu, maka kedua anak muda itu pun telah pergi ke pakiwan untuk membersihkan diri dan untuk selanjutnya melakukan kewajiban mereka masing-masing. Baru ketika matahari mulai memanjat semakin tinggi, anak-anak muda itu mulai menguliti hasil buruan mereka. Yang terpenting dari hasil buruan itu adalah justru kulitnya. Setiap kali ada pedagang yang lewat melalui padukuhan itu untuk mencari bermacam-macam barang yang dapat dibelinya dan dijualnya kembali di kota-kota yang ramai. Antara lain adalah kulit harimau. Pedagang itu biasanya tidak memilih harimau loreng, harimau tutul, atau harimau hitam legam yang sering terdapat di dahan-dahan pepohonan. Satu jenis harimau yang disebut harimau kumbang yang dapat memanjat pepohonan, sehingga harimau kumbang termasuk harimau yang berbahaya. Agaknya tidak seperti biasanya menjelang tengah hari, maka kedua anak muda itu telah dipanggil menghadap oleh Ki Citrobowo, ayah dari salah seorang anak muda yang berburu harimau itu. "Kemarilah Laksono," panggil Ki Citrobowo. Laksono anaknya termangu-mangu sejenak, sementara itu ayahnya berkata, "Ajak Manggada bersamamu." Laksono mengangguk. Ia pun kemudian memanggil Manggada untuk bersamanya menghadap Ki Citrobowo. "Kita selesaikan dulu kulit harimau ini," sahut Manggada. "Ayah memanggil kita sekarang," berkata Laksono. Manggada mengerutkan keningnya. Ia merasakan sesuatu yang lain. Namun dengan demikian, maka Manggada pun merasa bahwa pamannya itu tentu mempunyai kepentingan yang mendesak. Karena itu, maka Manggada pun kemudian telah meletakkan pekerjaannya, membersihkan diri dan kemudian menghadap pamannya bersama adik sepupunya, Laksono. "Marilah, duduklah," berkata Ki Citrobowo. Kedua anak muda itu pun telah duduk menghadap di sebuah ambien yang besar. Keduanya menundukkan kepala ketika mereka melihat wajah Ki Citrobowo nampak bersungguh-sungguh. "Anak-anakku," berkata Ki Citrobowo, "aku berbangga bahwa kalian mempunyai keterampilan yang tinggi setelah kalian menempa diri dengan ilmu kanuragan. Kalian berhasil berburu harimau dengan cara yang khusus, sehingga kalian mempunyai kemampuan berburu melampaui pemburu yang manapun juga." Kedua anak muda itu masih menundukkan kepalanya, namun mereka merasa bahwa tekanan kata-kata Ki Citrobowo agak berbeda dari kebiasaannya. Sementara itu, Ki Citrobowo melanjutkan, "Bahkan kalian berdua mampu menangkap dan membunuh seekor harimau tanpa senjata apapun. Kalian jarang sekali mempergunakan pisau yang kalian bawa. Hanya dalam keadaan yang terpaksa dan gawat sajalah kalian mempergunakan pisau kalian." Ki Citrobowo berhenti sejenak karena kedua anak muda itu masih saja menundukkan kepalanya. Maka Ki Citrobowo pun berkata selanjutnya, "Aku tahu bahwa kulit harimau yang utuh
Tidak ada bekas tusukan senjata yang dapat melubangi kulit. Harganya lebih mahal daripada kulit harimau yang telah cacat. Kedua anak muda itu masih saja berdiam diri sambil menunduk. Meskipun demikian, berkata Ki Citrobowo selanjutnya, "Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada kalian. Jika kalian meneruskan pekerjaan kalian berburu harimau, maka pada suatu saat apa yang kau lakukan itu akan dapat mengganggu keseimbangan alam." Hampir berbareng kedua anak muda itu mengangkat wajahnya. Sementara itu, Ki Citrobowo berkata selanjutnya, "Dari hari ke hari, jumlah harimau akan semakin susut jauh lebih cepat dari putaran alam itu sendiri. Sehingga pada suatu saat, maka jumlah harimau menjadi jauh dari mencukupi untuk berlangsungnya keseimbangan alam di dalam hutan itu." Kedua anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun Laksonolah yang bertanya kepada ayahnya, "Jadi, apakah kita harus membiarkan saja jumlah harimau bertambah tanpa hitungan, sehingga membahayakan para petani? Bukan saja ternak yang hilang, tetapi pernah terjadi petanilah yang telah diterkam oleh harimau." "Tentu tidak," berkata Ki Citrobowo. "Tetapi juga tidak dibenarkan membunuh harimau tanpa hitungan seperti yang kalian lakukan. Kalian memang mendapat uang cukup untuk memenuhi bukan saja kebutuhan kalian, tetapi juga membantu meringankan kebutuhan kami sekeluarga. Tetapi aku minta kalian menghentikan pembunuhan-pembunuhan itu. Aku kira apa yang kalian lakukan telah cukup." Kedua anak muda itu tidak yakin akan pendengarannya, namun Ki Citrobowo mengulanginya. "Harimau itu adalah harimau terakhir yang kau bunuh." Kedua anak muda itu termangu-mangu, namun Ki Citrobowo telah mengatakannya. Mereka tidak lagi diperkenankan berburu harimau. Namun Ki Citrobowo pun berkata, "Tetapi bukan berarti bahwa kalian harus membiarkan saja jika kalian melihat seorang petani diterkam oleh seekor harimau. Bagaimanapun juga, dalam keadaan yang demikian, nyawa petani itu memang harus diselamatkan. Jika perlu, dengan terpaksa sekali, kalian memang harus membunuh harimau itu." Anak-anak muda itu sama sekali tidak menyahut. Mereka tidak berani membantah perintah itu. Bagi kedua anak muda itu, Ki Citrobowo bukan saja ayah dan paman mereka, tetapi Ki Citrobowo adalah guru mereka. Untuk beberapa saat kedua anak muda itu tertunduk diam, terbayang masa-masa yang panjang tanpa kesibukan. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sehari-hari sebagaimana orang lain melakukannya. Bangun pagi-pagi, menyapu halaman, mengisi jambangan di pakiwan, pergi ke sawah dan mencari kayu bakar. Agaknya Ki Citrobowo dapat membaca perasaan kedua anak muda itu. Katanya, "Anak-anak muda, aku mengerti bahwa kalian menginginkan sesuatu yang dapat memberikan kesibukan kepada kalian. Tetapi berburu harimau tidak ada bedanya dengan pergi ke sawah. Apa yang kalian lakukan hari ini tidak ubahnya dengan apa yang kalian lakukan pekan yang lalu, pekan sebelumnya, dan hari-hari sebelum itu." Kedua anak muda itu tiba-tiba saja telah tersentuh hatinya. Ketika keduanya mengangkat wajahnya, maka Ki Citrobowo berkata, "Agaknya memang sudah datang waktunya bagi kalian untuk memandang dunia ini dari jarak yang lebih dekat." "Maksud paman?"
Tiba-tiba saja Manggada bertanya, "Anak-anak," suara Ki Citrobowo merendah, "kalian sudah cukup lama berada di padukuhan ini." "Aku memang anak padukuhan ini, Ayah," sahut Laksono. Ki Citrobowo tersenyum, katanya, "Baiklah, menurut pendapatku, kalian telah cukup menimba pengetahuan di padukuhan ini. Kalian telah mempelajari berbagai macam tatanan kehidupan. Kalian telah mempelajari berbagai macam pengetahuan, termasuk kasusastraan, sejauh jangkauanku. Karena aku sendiri adalah seorang yang berpendidikan rendah, dan kalian juga mempelajari ilmu kanuragan. Jika kalian tetap berada di sini, maka ilmu kalian tidak akan berkembang. Aku telah memberikan dasar pengetahuanku dengan tuntas. Kalian harus mengembangkannya sendiri, sehingga justru pada suatu saat, ilmu kalian akan melampaui ilmuku. Tentu saja, dengan perkembangannya yang kalian padukan dengan pengalaman kalian sendiri." Kedua anak muda itu saling berpandangan sejenak. Secercah cahaya membayang di wajah anak-anak muda itu. Mereka mengerti maksud Ki Citrobowo bahwa yang dikatakan itu adalah isyarat bahwa mereka diperkenankan untuk menempuh perjalanan, meninggalkan padukuhan itu untuk mengenal lingkungan baru. Sementara itu Ki Citrobowo berkata selanjutnya, "Namun segala sesuatunya terserah kepada kalian. Apakah kalian memiliki keinginan untuk melihat suasana di luar padukuhan ini atau tidak? Jika kalian sudah merasa puas melihat ujung ke ujung padukuhan ini, sawah dan ladang serta pategalan dan hutan di seberang padang perdu, maka aku pun tidak akan memaksa kalian keluar dari padukuhan ini." Kedua anak muda itu menjadi berdebar-debar. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Manggada memberanikan diri untuk berkata, "Paman, jika benar Paman mengizinkan kami menempuh satu perjalanan, karena kewajiban kami di sini sudah selesai, maka sebenarnya lah aku ingin melihat kampung halamanku. Aku memang sudah sangat rindu kepada ayah dan ibu." Ki Citrobowo tersenyum, katanya, "Tentu saja kau boleh mengunjungi ayah dan ibumu, bahkan seandainya kalau belum menyelesaikan kewajibanmu di sini untuk mempelajari berbagai macam ilmu sekalipun. Jika kau ingin, kau boleh pulang untuk waktu tertentu. Apalagi sekarang, kau sudah menyelesaikannya, meskipun hanya sejumput kecil, karena memang hanya itu yang dapat aku berikan kepada kalian. Semisal air di dalam mangkuk, semuanya sudah aku tuang sampai kering." "Terima kasih, Paman," desis Manggada. "Dengan demikian, maka aku ingin mohon izin untuk pulang. Sebenarnya lah, aku sudah ingin sekali bertemu dengan ayah dan ibu, serta melihat kampung halamanku." Ki Citrobowo belum sempat menjawab ketika Laksono memotong. "Ayah, aku boleh ikut Kakang Manggada bukan?" Ki Citrobowo memandang anaknya dengan kerut di kening. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Bukankah ayah mengatakan bahwa aku sudah terlalu tua untuk tetap berada di padepokan ini? Ketika aku masih anak-anak, bahkan menjelang remaja, aku pernah mengunjungi rumah Paman. Tetapi itu sudah lama. Bahkan sejak Kakang Manggada berada di sini, aku belum pernah mengunjunginya lagi," berkata Laksono. Ki Citrobowo tidak melarang anaknya untuk pergi, tetapi ia pun masih berkata, "Kau harus minta izin dahulu kepada ibumu." "Ayah sajalah yang mengatakannya," jawab Laksono. "Jika aku sendiri yang minta izin itu kepada ibu, maka ibu akan melarangnya." Ayahnya tersenyum, katanya, "Baiklah, aku akan mengatakannya kepada ibumu." Demikianlah, betapapun beratnya,
Namun akhirnya Nyi Citrobowo terpaksa melepaskan anaknya pergi meninggalkan padukuhan bersama dengan Manggada, sebagaimana seekor anak burung yang telah ditumbuhi bulu-bulu pada sayapnya itu terbang meninggalkan sarangnya untuk terbang berputar menjenguk batas cakrawala. Sebagaimana anak-anak muda yang untuk pertama kalinya akan menempuh perjalanan tanpa orang tuanya atau orang lain yang lebih tua, maka mereka harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Di malam hari, menjelang keberangkatan kedua anak muda itu, Ki Citrobowo suami istri telah memberikan banyak sekali pesan kepada mereka. Meskipun setiap kesempatan keduanya selalu memberikan petunjuk-petunjuk bagi hari-hari yang bakal mereka lalui. Menurut perhitungan lahiriah, maka masa depan kalian masih panjang. Jangan kau sandarkan masa depan kalian kepada orang lain, tetapi kalian mempunyai kebebasan untuk menentukannya. Namun kebebasan kalian bukan kebebasan yang mutlak. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa ada kekuasaan yang berada di luar kemampuan penalaran manusia. Akhirnya saat itu pun tiba. Kedua anak muda itu telah bersiap untuk berangkat meninggalkan rumah Ki Citrobowo. Kedua orang suami istri itu melepaskan anak dan kemenakannya di regol halaman. Sementara beberapa orang pembantu rumah itu pun ikut pula melepas mereka. Sanggar di halaman samping rumah itu akan menjadi sepi. Nyi Citrobowo berusaha untuk bertahan agar matanya tidak menjadi basah. Ia harus melepas anak dan kemenakannya itu dengan wajah yang cerah, agar anak dan kemenakannya yang akan menempuh perjalanan itu tidak terpengaruh karenanya. "Kapan kalian pulang?" bertanya Nyi Citrobowo dengan suara yang agak bergetar. "Setelah kami membuktikan kepada ayah dan ibu apa yang telah aku dapatkan di rumah paman ini," jawab Manggada. Pamannya tersenyum. Dengan nada lembut ia berkata, "Itulah yang aku cemaskan. Kalian tidak perlu menunjukkan kepada siapapun tentang apa yang telah kalian dapatkan di sini. Kalian tidak perlu mencari sasaran pembuktian itu, karena ilmu yang kalian pelajari bukan ilmu yang harus kalian pamerkan kepada siapapun juga. Bukankah kau ingat pesan itu?" Iya, Paman." Suara Manggada menjadi gagap. "Nah, mumpung masih pagi, berangkatlah," berkata Ki Citrobowo. Setelah mencium tangan Nyi Citrobowo, anak dan kemenakannya itu pun telah melangkah meninggalkan rumah yang selama itu menjadi tempat mereka berteduh di panasnya matahari dan di basahnya hujan yang tertumpah dari langit. Meskipun sudah lama mereka lakukan, tetapi kedua anak muda itu pernah menempuh perjalanan dari rumah Ki Citrobowo sampai ke rumah kakak Ki Citrobowo itu, ayah Manggada yang tinggal tidak terlalu jauh dari batas kota Pajang. Perjalanan yang akan mereka tempuh selama 2 hari 2 malam. Kedua anak muda itu pun menyadari bahwa mereka harus bermalam 2 malam di perjalanan. Memang mereka dapat memperpendek perjalanan mereka jika mereka berjalan cepat dan tidak terlalu sering berhenti. Tetapi kedua anak muda itu memang memutuskan untuk berjalan seenaknya saja dan tidak akan memaksa diri jika mereka merasa letih. Beberapa saat kemudian, maka kedua anak muda itu telah keluar dari padukuhan. Mereka mulai memandang ke seberang bulak panjang di hadapan mereka. Hampir setiap hari mereka berjalan melewati jalan itu. Jika mereka pergi ke sawah,
Namun rasa-rasanya jalan itu masih belum banyak mereka kenal. Justru pada saat mereka akan menempuh perjalanan jauh, beberapa orang kawan-kawan mereka yang mereka temui di sepanjang jalan selalu bertanya, mereka akan pergi kemana? "Aku akan menengok ayah dan ibu," jawab Manggada. Jawaban yang diucapkan sebanyak pertanyaan yang diterimanya. Namun ketika mereka mulai melintasi padukuhan demi padukuhan, maka mereka pun telah memasuki lingkungan yang benar-benar hampir tidak pernah mereka lalui. Jika mereka pernah melewati jalan itu, maka itu sudah lama sekali mereka lakukan. Sementara itu, matahari pun telah melintasi puncaknya dan perlahan-lahan turun di sebelah barat. "Apakah kita akan berjalan terus?" bertanya Laksono. "Maksudmu?" bertanya Manggada. "Aku mulai merasa lapar," jawab Laksono. Manggada tersenyum. Katanya, "Maksudmu kita akan berhenti di sebuah kedai?" Laksono justru tertawa. Katanya, "Hahaha, apakah kau tidak lapar? Lihat, matahari mulai turun." "Baiklah, kita singgah sebentar." Keduanya pun kemudian mulai memperhatikan bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan. Mungkin mereka akan menjumpai sebuah kedai yang memadai untuk melepaskan haus dan lapar. Di sebuah padukuhan yang agak besar, mereka memang mendapatkan sebuah kedai yang besar di simpang 4 di jalan induk padukuhan itu. "Kita singgah sebentar di kedai itu," desis Laksono. Manggada mengangguk. Desisnya, "Mudah-mudahan masakannya cukup sesuai dengan seleraku." Laksono tertawa, tetapi ia tidak menjawab lagi. Keduanya pun kemudian telah memasuki kedai itu. Beberapa orang telah ada di dalamnya pula. Mereka nampaknya sedang sibuk dengan makanan dan minuman masing-masing, sehingga mereka tidak menghiraukan Manggada dan Laksono yang kemudian duduk di sudut. Beberapa saat kemudian keduanya pun telah menghadapi masing-masing semangkuk minuman panas dan semangkuk nasi serta kelengkapannya. "Nampaknya pemilik kedai ini seleranya cukup baik," berkata Laksono. Manggada tertawa. Katanya, "Hihihi, iya, aku sependapat." Namun sebelum mereka sempat makan sampai separuhnya, tiba-tiba suasana yang tenang di dalam kedai itu berubah. Beberapa orang telah bangkit, tergesa-gesa membayar dan meninggalkan kedai itu. Manggada dan Laksono masih saja termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena itu, maka mereka masih tetap berada di tempatnya. Dalam pada itu seorang yang sudah melampaui pertengahan abad dengan tergesa-gesa lewat di dekat keduanya sambil berbisik, "Anak-anak muda, tinggalkan kedai ini. Yang datang itu adalah orang yang berbahaya." "Kenapa?" bertanya Laksono. "Ia adalah orang yang merasa dirinya berkuasa di sini," jawab orang itu sambil meninggalkan kedai itu dengan tergesa-gesa lewat pintu samping. Namun di luar dinding masih terdengar orang itu berkata, "Bukankah kau orang asing di sini?" Manggada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Marilah kita tinggalkan tempat ini." Tetapi Laksono justru telah berbisik, "Hei, kebetulan sekali, bukankah kita belum pernah mencoba kemampuan kita? Selama ini, kita telah berlatih dengan sungguh-sungguh, mempergunakan kemampuan kita untuk menangkap harimau dan binatang buruan yang lain. Tetapi kita belum pernah membenturkan kekuatan dan kemampuan ilmu kita dengan kekuatan yang sebenarnya dari ilmu yang lain. Bukankah Paman mengatakan bahwa hal itu tidak perlu?" berkata Manggada.
Tetapi, apa gunanya kita berlatih bertahun-tahun jika kita sekali-kali tidak mencoba mempergunakannya? Bertanya Laksono. Kita harus menurut perintah guru. Jawab Manggada. Kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak menyombongkan diri. Kita berlaku wajar saja. Tetapi jika orang itu memperlakukan kita justru tidak wajar, maka kita tidak akan lari. Jawab Laksono. Tetapi kita sudah berniat berbuat sesuatu untuk menunjukkan kemampuan kita. Desis Manggada. Tetapi nampaknya Laksono tidak sependapat dengan Manggada, sehingga katanya, "Duduk sajalah, kita tidak berbuat apa-apa. Jika mereka juga tidak berbuat apa-apa atas kita, maka tidak akan terjadi apa-apa." Manggada menarik nafas dalam-dalam, tetapi seperti adik sepupunya, maka Manggada pun tidak beranjak dari tempatnya. Orang yang telah memberikan peringatan kepada kedua anak muda itu memang menunggu dari agak jauh. Namun ia menjadi berdebar-debar karena ia tidak melihat kedua anak muda itu keluar pada saat 4 orang bertubuh tinggi tegap dan berwajah garang telah berdiri di pintu gede itu. "Anak-anak yang keras kepala," desis orang yang telah berumur lebih dari setengah abad itu. "Ada apa?" bertanya seorang kawannya yang juga telah meninggalkan kedai itu. "Dua orang anak muda itu masih berada di dalam kedai. Keduanya tidak tahu bahwa keempat orang itu tidak senang jika masih ada orang lain di dalam kedai yang mereka masuki." Jawab orang yang sudah separuh baya itu. "Anak-anak itu tentu tidak tahu," jawab kawannya. "Tetapi dilihatnya kurang baik bagi keduanya. Aku sudah membisikkan kepada mereka, tetapi karena aku sendiri tergesa-gesa, maka aku kira keduanya tidak mendengar jelas, sehingga keduanya tidak meninggalkan tempatnya," berkata orang yang sudah separuh baya itu. Kawannya mengangguk-angguk, namun keduanya nampak menjadi semakin cemas ketika keempat orang itu memasuki kedai yang baru saja mereka tinggalkan. Pemilik kedai itu pun menjadi berdebar-debar. Ia memang tidak sempat memberitahukan kepada kedua orang anak muda yang masih ada di dalam kedai itu, sehingga karena itu maka kedainya masih belum kosong sepenuhnya. Keempat orang itu pun kemudian duduk di 2 amben bambu yang berhadapan, sedangkan di antara 2 amben bambu itu terdapat sebuah geledek bambu yang rendah untuk meletakkan berbagai macam makanan yang tersedia di dalam warung itu. Namun demikian mereka mulai duduk, maka perhatian mereka mulai tertuju kepada Manggada dan Laksono yang nampaknya memang tidak menghiraukan mereka berempat. Mereka masih saja makan dan sekali-kali meneguk minuman mereka. Keempat orang itu berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka kemudian telah memberi isyarat kepada pemilik kedai itu untuk mendekat. Dengan ragu-ragu, pemilik kedai itu melangkah mendekati keempat orang yang berwajah garang itu. Jantungnya memang terasa berdegupan semakin cepat. Pemilik kedai itu telah mengenal sifat dan watak keempat orang yang memasuki kedainya itu. Demikian pemilik kedai itu mendekat, maka ia pun ditarik oleh salah seorang di antara keempat orang itu dan dipaksanya duduk di dekatnya. Rasa-rasanya jantungnya memang akan terlepas. Dengan tegang ia duduk sambil menundukkan kepalanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.